Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Tiarening Tias dengan NIM 120218414 dari kelas SI 4204. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul 9, yaitu modeling objek menggunakan state machine diagram. Nah, di sini pada modul ini Anda diharapkan dapat memahami 1. Model object state, 2. Menjelaskan elemen-elemen yang terdapat pada UML state machine diagram. Ini peta prosesnya. Next, pengenalan object state. Object state memiliki dua pengertian, antara lain keadaan suatu objek yang terdiri dari kumpulan nilai atribut tertentu atau objek tersebut. 2. Keadaan suatu objek yang mendeskripsikan sifat dari objek yang relatif pada eksternal stimuli. Model ini mempertimbangkan definisi yang kedua. Next. Nah, ini identifikasi elemen-elemen pada state machine diagram. Ada pendinginan, kemudian ada diam, pemanasan. Pendinginan bisa dibilang healing, diam itu idle, dan pemanasan itu heating. Transisi state. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Ini contoh dari transisi state-nya. Next. Struktur internal pada state nodes. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Change the state, kemudian ada cooling. State node merupakan state dari objek tunggal pada runtime. Yang pertama, entry event menentukan tindakan saat masuk ke state. 2. Exit event menentukan tindakan saat keluar dari state. Yang ketiga, do event menentukan tindakan yang sedang berjalan. Anda juga dapat menentukan event yang spesifik dengan tindakan yang sesuai. Nah, ini melengkapi HVAC state machine diagram. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Ini dia contohnya. Next, membuat state machine diagram untuk objek yang kompleks. Di sini ada kayak urutan-urutan gitu. Yang pertama, gambarlah keadaan awal dan akhir untuk objek. Kemudian gambarkan keadaan stabil objek. Tentukan urutan parsial untuk stable state pada lifetime dari objek tersebut. Tentukan event yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan transisi tindakan jika ada. Kemudian tentukan tindakan dalam event jika ada. Next, langkah pertama, mulai dengan kondisi awal dan akhir. Jadi sini ada dua titik. Satu titik kondisi awal dan satu lagi titik kondisi akhir. Next, langkah 2, menentukan objek state yang stabil. Nah, ini contohnya. Yang ketiga, tentukan urutan partial states. Yang keempat, tentukan tindakan dan tindakan transisi. Kemudian tentukan tindakan dalam state. Nah, setelah trigger event yang harus terjadi setelah periode waktu tertentu ditampilkan dengan menggunakan after trigger event. Untuk menjalankan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai after. Event ini sering digunakan untuk timeout. Next, self-transition. Self-transition merupakan state dengan status yang sama untuk sumber dan tujuan dari transisi tersebut. Jadi di sini ada penuh, terisi setengah, dan kosong. Junction. Pada UML, junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa bagian. Dengan demikian, dapat mengurangi duplikasi trigger events, quartz, dan actions. Contoh berikut ini merupakan urutan state transition, order of events, evaluation of quartz, dan action. Ini dia ada contohnya. Next. Contoh junction ini juga. Contoh junction sama, ada sama-sama penuh, terisi setengah, dan kosong. Next, choice. Pada UML, choice digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi ke beberapa fragmen, sehingga dapat mengurangi duplikasi trigger event, quartz, dan actions. Choice juga dapat menggunakan dynamic evaluation pada quartz setelah bagian-bagian dari transisi sebelumnya telah dieksekusi. Next. Nah, ini dia contoh choice. Di sini ada stack example using a junction, sama ada equivalent stack example using a choice. Kita sudah sampai di ringkasan. Sebuah objek mungkin memiliki state yang mendefinisikan sifat yang unik untuk objek. State machine diagram menyediakan mekanisme untuk memodelkan state dan transisi dari suatu objek.
Thanks. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan silakan dikoreksi. Semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.